Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Saputra, NIM 2102004. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar ilmu kependidikan. Yang pertama yaitu menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan umumnya daya upaya untuk memajukan dan bertumbuh budi pekerti pikiran dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan dari bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup. Kehidupan anak-anak yang kita didik. Indonesia semakin hari kualitas semakin rendah terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia. Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara, sedangkan kualitas para guru kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Salah satunya faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksa kehendaknya tanpa memperhatikan kebutuhan pendidikannya. Selanjutnya, 7 jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. 1. Pemerataan. Masalah pemerataan pendidikan merupakan masalah yang mana tidak meratanya kesempatan untuk warga dalam memperoleh pendidikan. Contohnya, biasanya fasilitas pendidikan di kota akan berbeda dengan fasilitas di daerah terpencil. Hal ini yang menyebabkan masalah pemerataan karena anak tidak dapat ditampung di semua karena tidak lengkap fasilitasnya seperti kelas, guru, dan buku. Yang kedua, kualitas. Masalah kualitas pendidikan ini menyangkut rendah mutu pendidikan di Indonesia, yang salah satunya penyebab yaitu kualitas mengajar yang kurang baik. Contohnya, kurangnya seorang pendidik dalam menggali potensi siswa. Yang ketiga, kuantitas. Masalah kuantitas merupakan masalah yang menyangkut masalah jumlah, baik itu murid atau jumlah guru. Contohnya, jumlah murid di daerah terpencil pasti kekurangan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk di daerah tersebut tidak sebanyak penduduk di kota. Yang keempat, efektivitas. Masalah efektivitas menyangkut hubungan antara hasil pendidikan yang dicapai dengan tujuan sasaran pendidikan yang diinginkan. Contohnya, mutu pendidikan yang rendah, jumlah taman yang dihasilkan sesuai dengan jumlah taman yang diharapkan. Yang kelima, efisiensial. Masalah efisiensial menyangkut masalah bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada. Dengan menggunakan sumber daya tersebut, maka efisiensial tersebut akan tinggi. Contohnya dari masalah ini yaitu bagaimana peran pendidik yang difungsikan, bagaimana sarana dan prasarana itu digunakan. Yang keenam yaitu relevansi. Masalah relevansi pendidikan mencangkup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output atau proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Contohnya, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai. Tidak ada kesesuaian antara output pendidikan dengan tuntunan perkembangan ekonomi. Yang ketujuh, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Masalah pendidik dan tenaga pendidikan adalah tidak sesuai apa yang mereka lakukan dengan apa di bidang mereka. Masalah ini sangat banyak terjadi di Indonesia. Contohnya, tidak
sesuai tenaga pendidik mengajar dengan apa jurusan mereka. Misalnya guru matematik mengajar seni budaya. 4. Penyebab terjadinya permasalahan pendidik di Indonesia. 1. Iptek dan seni. Perkembangan iptek dan seni itu pengetahuan adalah sangat eksploitasi suatu sistem yang terorganisasi, misalnya tentang alam semesta atau teknologi. Teknologi adalah penerapan dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, lanjutan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Bertambahnya jumlah penduduk, maka pendidikan harus menyediakan lebih banyak sarana prasarana agar mutu lulusan pendidikan bisa menjadi baik yang sangat dan ditepati oleh anggaran untuk pendidikan yang disediakan oleh negara yang sangat terbatas. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat tersebut sangat berpengaruh terhadap pendidikan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Apabila mutunya baik, maka sekolah tersebut akan dibanjiri oleh murid. Ini menimbulkan masalah baru di sekolah tersebut, karena orang yang masuk tidak tertampung oleh sekolah tersebut. Yang keempat, keterbelakangan sarana dan budaya. Hal ini biasanya terjadi di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Masyarakat ini bisa menolak budaya lain yang masuk ke dalam budaya karena khawatir akan merusak sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, 4 upaya untuk mengatasi masalah pendidikan. Yang pertama, pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk pembaruan pendidikan. Pembaruan kurikulum bisa diartikan sebagai pembaruan kurikulum yang dapat ada perbedaan dalam suatu yang lebih komponen kurikulum tersebut dari periode tertentu. Proses pembaruannya kurikulum tersebut ada rancangan yang sebaik mungkin dan harus diseleksi secara matang. Yang kedua, pengolahan pendidikan yang inovatif. Inovatif pendidikan adalah salah satu hal yang muncul oleh seorang atau sekelompok orang baik berupa hasil invensi atau deskripsi yang digunakan untuk yang dicapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi dimunculkan oleh hal sembarangan saja, pasti dipikirkan secara matang. Pendidikan hanya inovatif dapat bentuk mode di mana dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara alat ataupun cara baru. Yang ketiga, pengembangan pendidikan di luar sekolah. Pendidikan tidak hanya didapat di luar sekolah atau di bangku saja, akan tetapi pendidikan bisa dapat banyak sekali ilmu-ilmu. Pendidikan bisa didapat di lingkungan, ilmu-ilmu yang bisa didapat di bangku tidak sebanyak mendapat ilmu di lingkungan. Yang keempat, homeschooling. Homeschooling merupakan bentuk pendidikan informasi yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, sehingga orang tua dapat memantau langsung anaknya dalam belajar dan materi pembelajaran dipilih sesuai dengan kebutuhan anak. Homeschooling dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya dilakukan di ruangan sekolah, akan tetapi bisa dilakukan di rumah. Sekian
yang dapat saya sampaikan di materi ini atau di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.